komitmen itu wajib dijawab dengan kita dulu klik dengan diri. Bagaimana mungkin orang yang belum klik dengan diri mau klik dengan sebuah institusi? Agak susah ya rekan-rekan. Atau banyak yang tidak dilandasi dengan kejujuran. Banyak yang hanya berpura-pura. Itu menyiksa rekan-rekan. Salam bugar cukup rekan-rekan. Jumpa lagi hari ini dengan saya Sal Subekti Antonius Lukas. Wow, kita bisa rutin ya rekan-rekan saling bertegur sapa. Saya berharap rekan-rekan juga tulis komen ya dari video-video kami supaya kita bisa saling berinteraksi rekan-rekan. Ada kawan yang bertanya kepada saya, Sal, selama ini kamu kelihatan sangat-sangat santai ya rekan-rekan. Sal, kamu itu dulu kerja apa sih? Dia bertanya begitu. Lalu saya jawab, saya dulu seorang karyawan dan di perusahaan itu saya diberi tanggung jawab untuk di bagian learning center. Oke. Lalu ada begitu banyak pekerjaan yang saya jalani. Satu di antaranya adalah saya menekuni area soft skill. Artinya apa? Berhubungan dengan orang-orang, lebih-lebih newcomers, para trainee yang pintar-pintar, saya bilang begitu. Dia lanjut bertanya, apa dong pengalaman yang menarik ketika itu? Oke. Lalu saya ceritakan, saya terlihat agak bernafas. Begini ya rekan-rekan, agak menarik nafas maksud saya. Begini, ada banyak hal yang menarik. Satu di antaranya adalah bahwa ternyata orang pintar itu juga bisa bikin masalah. Maksudnya begini rekan-rekan. Selama ini kami memakai satu alat sederhana untuk membantu setiap trainee itu di awal mereka masuk itu sudah klik dengan dirinya. Pertanyaannya sangat sederhana dan kalau rekan-rekan kepingin tahu pertanyaannya apa, lihat di video-video kami yang terdahulu yang kaitannya dengan modal jati diri. Ada 3 video, bahkan 4 video, video yang keempat adalah rangkumannya. Apa yang mau saya ceritakan kepada rekan-rekan hari ini adalah apa yang terjadi rekan-rekan pada para trainee ini. Teristimewa mereka yang melakukan penyimpangan. Oke. Kenapa ini menarik? Kaitannya itu dengan satu pertanyaan yang rekan-rekan sudah melihat mungkin, atau yang belum melihat silahkan cek ke video kami yang judulnya, wah sekarang saja hidup saya sudah berat, bagaimana nantinya? Judulnya seperti itu rekan-rekan, silahkan dicari video kami itu. Di sana ada sebuah pertanyaan sederhana yang kaitannya dengan seberapa bangga dan menyintai diri ini. Artinya kalau saya tanya kepada rekan-rekan ya, seberapa rekan-rekan bangga dan menyintai diri rekan-rekan. Skalanya 1 tidak, 10 iya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah kami rancang sedemikian rupa untuk memudahkan dan sudah pasti ketahuan. Harapan jawaban dari pertanyaan itu adalah 10. Ya. Akan tetapi ada beberapa orang tidak mau menjawab. Iya, tidak mau menjawab 10. Nah, yang mau saya ceritakan justru ini. Ketika ada yang melakukan penyimpangan, kemudian saya cek hasil apresiasi modal jati diri mereka, semua yang melakukan penyimpangan, jawaban pertanyaan itu berapa dan bangga menyintai dirinya
tidak ada yang iya loh rekan-rekan. Artinya 9, 8, 7, pokoknya selain 10. Karena skalanya 1 tidak, 10 iya. Jadi 1 sampai 9 jawabannya. Lebih kurang seperti itu rekan-rekan. Nah, lalu saya sebagai penggagas pertanyaan-pertanyaan itu berpikir dan melihat serta merefleksi sebenarnya. Sambil saya juga mengamati bagaimana perilaku orang itu dan terutama perilaku saya ya rekan-rekan. Nah, apa yang terjadi ketika ternyata orang belum klik dengan dirinya? Dari contoh tadi, orang itu bikin masalah. Oke, saya memang tidak melakukan penelitian, hanya melakukan pengamatan. Tetapi saya berani mengatakan bahwa pengamatan ini bisa dipertanggungjawabkan rekan-rekan. Memang syarat utamanya adalah jujur. Jujur dengan siapa? Dengan diri sendiri. Jadi kita melihat secara terbuka, jujur, menganalisis, dan saya berani mengatakan orang-orang yang belum menjawab iya, meskipun sekarang tidak bikin masalah, kalau dia tidak segera iya bangga dan menyintai dirinya, ke depan dia terbuka kemungkinan ya rekan-rekan bisa menjadi atau berbuat masalah. Bisa menjadi masalah atau melakukan satu tindakan yang akhirnya membuat masalah. Itu rekan-rekan. Maka ketika kawan saya tadi bertanya dan saya sampaikan hal ini, dia menjadi tertarik dan ingin belajar bagaimana sebenarnya menghargai diri ini sangat penting. Karenanya rekan-rekan, saya juga hari ini mengajak rekan-rekan untuk ayo yang sudah mulai menghargai diri sendiri, baiklah. Tetapi yang belum, hargailah. Siapa lagi yang akan menghargai diri ini kalau bukan diri ini? Dan ketika kita bekerja, pasti di mana kita bekerja, institusi itu atau perusahaan itu, atau kalau kita bekerja di sebuah keluarga, keluarga itu menuntut kita berkomitmen dengan institusi itu atau keluarga itu atau perusahaan itu. Betul rekan-rekan? Nah, komitmen itu wajib dijawab dengan kita dulu klik dengan diri. Bagaimana mungkin orang yang belum klik dengan diri mau klik dengan sebuah institusi? Agak susah ya rekan-rekan. Atau banyak yang tidak dilandasi dengan kejujuran. Banyak yang hanya berpura-pura. Itu menyiksa rekan-rekan. Maka untuk menghindari siksaan-siksaan itu mulailah. Untuk apa? Klik dulu dengan diri. Dengan istilah yang kami pakai, bangga dan menyintai. Full. Dan itu pun sebenarnya iya itu baru standar loh rekan-rekan. Belum istimewa, belum bisa dikatakan jempol. Itu masih harus dengan daya upaya supaya mempunyai perbedaan, mempunyai differentiation kalau secara teknis disebut. Tapi kalau standar-standar saja tidak akan memikat dan menarik tentunya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, setiap individu, rekan-rekan dan saya punya tanggung jawab yang sama sebenarnya untuk klik dengan diri ini. Saya mengundang, mari hari ini kita klik. Meskipun rekan-rekan masih ada banyak keraguan, mungkin saya menyediakan diri untuk ngobrol. Siapa tahu saya bisa menjadi teman rekan-rekan untuk ngobrol itu. Dan alat yang selalu saya sarankan untuk rekan-rekan pakai untuk mendeteksi, untuk mengamati adalah catatan rekan-rekan. Buat catatan supaya apa? Kita selalu bisa mengingat. Sebab kalau kita hanya mengandalkan ingatan, banyak kali lupa rekan-rekan. Itu dia yang ingin saya sampaikan pada konten kali ini. Silahkan disimak lagi, siapa tahu konten ini cocok dengan apa yang rekan-rekan butuhkan. Dan kalau suka silahkan di like. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum silahkan di subscribe supaya supaya mendapatkan video-video yang menarik dan perlu dari kami.
Silahkan di chat kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa berdiskusi lanjutan. Begitu rekan-rekan, terima kasih ya. Saatnya mendengarkan suara hati.